Bagi kaum ibu, cengkeh menjadi salah satu bumbu utama dalam sajian khusus seperti sop buntut. Tetapi tak bisa dipungkiri, cengkeh juga tenar sebagai penambah aroma dalam sebatang rokok kretek. Ironisnya, cengkeh ibarat menjadi dua mata pisau yang sama-sama tajam dan punya efek berbalik satu sama lain. Yang satu menyehatkan, kemudian lainnya bisa membahayakan. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Masakan berkuah memang seringkali menjadi pilihan ketika memilih santapan kuliner. Salah satunya adalah sop. Dari sekian banyak jenis, sop buntut menjadi salah satu yang paling tersohor. Berbahan dasar buntut sapi, rasa sop ini terkenal dengan kuahnya yang gurih sekaligus ringan. Potongan ekor dengan daging dominan berwarna merah, rasa khas rempah sekaligus kuah yang segar membuat sop buntut ini terasa segar dan cocok untuk disantap di siang hari. Tak heran sop buntut bisa membuat banyak orang tergila-gila karena kelezatannya. Ini kan pas lagi tenggorokan juga lagi kurang bersahabat lah, jadi kita pengen cari yang anget-anget. Nah, enak nih di sini rasanya, aromanya hangat di tenggorokan. Kayaknya kalau untuk di kuahnya ini supnya nggak enek gitu loh, seger, ada rempah-rempahnya dan yang paling berasa banget itu cengkehnya. Ya, rasa rempah memang menjadi salah satu yang dominan dalam sop buntut. Tercatat sajian khas Nusantara ini memakai sejumlah rempah, dari kunyit, jahe, lengkuas, pala, bunga lawang, kayu manis sampai cengkeh. Sementara untuk bahan dasar kuah digunakan kaldu tulang dan daging yang telah direbus beberapa kali. Proses pembuatannya sop buntut Samino itu kita spesialnya itu di 2 kali sampai 3 kali proses perebusan. Tujuannya supaya lemak sama darah itu minyak-minyak itu terangkat. Pada saat sudah terangkat nanti setelah masak itu dia rendah lemak dan rendah minyak. Gilingan bawang merah, putih, serta bombay dimasukkan pertama kali untuk kemudian ditambahkan daun jeruk, daun salam sampai serai. Baru setelah itu kunyit, geprekan jahe sampai cengkeh dimasukkan dan diaduk dalam rebusan kaldu sampai kurang lebih 1 jam atau aromanya keluar. Menurut Joko selaku pemilik warung, cengkeh menjadi salah satu rempah utama yang tak boleh ketinggalan dalam memasak sop buntut. Hanya saja cengkeh yang masuk dalam kategori bumbu aromatik ini tidak bisa ditambahkan terlalu banyak. Jadi dia bumbu untuk menambah cita rasa aroma, dia bukan rasa. Jadi pemakaiannya itu dia hanya sedikit karena bumbu cengkeh itu memang aromanya tajam. Jadi kita pemakaiannya itu dalam 10 liter air itu kita cuma pakai 2 butir cengkeh. Kalau kebanyakan itu kuahnya berwarna hitam. Selain menambah aroma, cengkeh juga memberikan rasa hangat dan pedas sehingga kuah sop buntut punya cita rasa yang sangat khas. Cengkeh itu sendiri, beberapa catatan tertua pun menulis cengkeh itu berasal dari Maluku ya. Dan kemudian menjadi bahan tukar perdagangan rempah pada saat itu. 1 kilogram cengkeh pun sama dengan emas ya gitu, karena nilainya yang tinggi pada saat orang-orang Eropa datang ke Nusantara. Tapi jauh sebelum orang-orang Eropa Nusantara, ketika orang Cina, orang India berdagang, itu cengkeh menjadi salah satu komoditas utamanya. Cengkeh juga sering menjadi salah satu elemen penting dalam berbagai masakan. Kemampuan cengkeh yang dianggap mampu menetralkan bau amis membuatnya sering dipakai dalam masakan berbahan dasar kambing, sapi, ataupun seafood. Seperti gulai, itu kita menggunakan cengkeh, gitu. Nasi kebuli, gitu, kita menggunakan cengkeh. Tapi yang satu lagi yang terkenal itu ada semur. Semur itu harus ada seperti simbol rempah-rempahnya, ada pala, ada cengkeh, ada lada. Itu menjadi simbol
tiga yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah masakan yang namanya semur gitu. Bahkan pada kue nastar yang legendaris, cengkeh juga menjadi elemen utama yang tak boleh ditinggalkan. Sebelum populer menjadi kue lebaran, nastar adalah kue khusus bagi para bangsawan Eropa di zaman kolonial. Hanya karena cengkeh sedikit pun kue itu jadi terasa mahal gitu loh. Jadi sebetulnya kalau dari aroma, dari rasa itu biasa saja kue nanasnya itu. Tapi karena ada cengkeh, jadi kue itu menjadi seperti kue yang hanya untuk orang menengah ke atas pada saat itu. Uniknya, selain berfungsi sebagai rempah pada masakan, cengkeh juga punya manfaat luar biasa pada kesehatan. Cengkeh yang biasa diolah menjadi minyak atsiri juga dinilai berkhasiat pada penyembuhan sakit gigi. Rasa nyeri dan pembengkakan gusi akibat gigi yang mengalami kerusakan dapat diatasi dengan mengoleskan minyak cengkeh secara langsung. Cara kerjanya dia bisa bersifat antimikroba tadi kan. Jadi ketika sakit gigi karena banyaknya mikroba pada gigi, bakteri pada gigi, nah bakteri itu bisa dibunuh atau dirusak selnya oleh zat. Bahkan bagi kaum hawa, minyak cengkeh juga bermanfaat untuk perawatan kulit dan kecantikan. Hal ini disebabkan oleh minyak atsiri mampu mencegah peradangan yang biasanya terjadi ketika jerawat muncul di permukaan kulit. Jadi ketika dipakai di wajah, peradangan tidak terjadi, jadi jerawat itu juga tidak jadinya meradang gitu. Nah itu yang dikatakan dia baik untuk kesehatan kulit. Namun demikian memang seluruh minyak itu punya peran untuk bisa melembabkan kulit. Nah mungkin proses pelembapan ini juga membuat kulit menjadi lebih halus. Meski begitu, sifat cengkeh tersebut ternyata punya dua mata sisi pisau yang berbeda. Ya, kandungan eugenol yang memiliki sifat anestesi lokal membuat cengkeh membuat resiko rokok semakin tinggi. Bagaimana tidak, zat anestesi tersebut memungkinkan perokok menghisap lebih dalam dan lama sehingga otomatis potensial untuk mengirimkan lebih banyak zat berbahaya. Bahkan dalam cerita yang terkenal, masuknya cengkeh konon berasal dari seorang pengusaha kretek yang sakit dadanya ketika menghisap rokok tembakau. Setelah melapisi rokoknya dengan minyak cengkeh, rasa sakit itu kemudian hilang. Dia kemudian merajang cengkeh menjadi kecil untuk dicampurkan dalam rokoknya. Sejak saat itulah rokok kretek pun muncul dan semakin tersohor di tanah air. Karena zat eugenol itu sendiri kan memiliki sifat sebagai analgesik, anti nyeri ya. Jadi kalau seandainya diasup atau dikonsumsi itu bisa membuat menghilangkan rasa nyeri atau rasa tidak nyaman gitu. Tetapi memang kita harus waspadai juga ketika konsumsi cengkeh berlebihan itu juga tidak baik untuk kesehatan. Hal ini selaras dengan berbagai penelitian yang menyebut bahwa perokok rokok kretek cenderung lebih sering dan lebih lama menghisap rokoknya. Bahkan dalam rokok, manfaat kesehatan yang terkandung pada cengkeh bisa menghilang sekaligus berubah menjadi resiko bagi tubuh. Jadi kalau misalnya sering merokok yang komposisi cengkehnya tinggi gitu ya, itu juga bisa merusak pernafasan seseorang. Dan juga kemudian bisa berdampak pada reaksi lain seperti gangguan pencernaan. Awalnya dia baik untuk pencernaan, bisa membuat kemudian terjadinya gangguan pencernaan yang lebih tinggi, mual muntah sampai kemudian terjadi sebah, kembung dan lain sebagainya. Jadi, sisi mata pisau cengkeh mana yang akan kita pilih?